Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Hana Selviana, NPM 20 2062. 2. Karunia Fadilatul Firdaus, NPM 20 2084. 3. Nurfiana Sukma Melati, NPM 20 200 300. Dan yang terakhir, Aina Andra Sakti Kisang Mulia, NPM 20 2090. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian syariat, tujuan syariat, karakteristik syariat, dan ruang lingkup syariat. 1. Pengertian syariat. Secara bahasa, syariat berasal dari syara yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari asy-syara'atu dan asy-syariatu yang berarti sesuatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya, sehingga orang membutuhkannya, tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Tujuan syariat Islam yang pertama yaitu menegakkan kemaslahatan. Setiap orang yang belajar dan melaksanakan syariat Islam akan merasakan bahwa hukum-hukum yang tertuang di dalam syariat Islam itu berorientasi memelihara kemaslahatan para makhluk, menolak mafsadatan atau kerusakan, dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan risalah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana yang terungkap dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, tidaklah kami utus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Allah juga menjadikan Al-Quran sebagai obat, petunjuk, dan rahmat bagi yang mau mengikuti dan beriman kepadanya. Sebagaimana firman Allah surat Yunus ayat 57, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu memusnahkan kemafsadatan. Di samping bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, Islam juga mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Sebagaimana muslimin yang menganggap kemaslahatan sebagai dalil syarak yang berdiri sendiri, berpegang pada hadis, tidak boleh membinasakan diri dan saling membinasakan. Maksud kata la darara wa la dirara adalah seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan tidak pula boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang itu tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan itu akan terwujud dan terjaga. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Setiap manusia harus menjaga 6 hak asasinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan harga diri. Hak asasi tersebut bersifat daruri atau primer. Kemaslahatan daruri harus didahulukan dan diutamakan pemeliharaannya. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut mewajibkan dikenakan had atau hukuman bagi pelakunya dan sanksi yang bersifat duniawi. Rasulullah memberikan sugesti kepada umat Islam untuk membela dan mempertahankan tujuan daruri sampai titik darah terakhir. Meninggal karena membela daruri syahid hukumnya. Yang terakhir yaitu menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan. Tujuan pokok syariat Islam adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakatan yang mulia dan luhur. Nilai-nilai tersebut adalah al-a, yaitu keadilan, ukhuwah, persaudaraan, at-takaful, solidaritas, al-karamah, kemuliaan, dan al-huriyah, kebebasan. Keadilan adalah tujuan utama risalah samawi. Islam juga melarang manusia berbuat zalim, mengutamakan ukhuwah, menolong silamah. Islam juga melarang manusia berbuat zalim kepada binatang dan makhluk lain.
Karakteristik syariat Islam bersifat rabbaniyah dan diniyah. 1. Sebagai suatu undang-undang, syariat mencerminkan kesucian yang tidak tertandingi dan menanamkan kepada penganutnya rasa cinta dan penghormatan terhadap syariat Islam yang bersumber dari keimanan dan kesempurnaannya. Karena sifatnya rabbaniyah itu, seorang muslim tidak boleh memilih dan menerapkan hukum-hukum atau aturan lain, baik sebagai rakyat biasa ataupun pengusaha. Seorang muslim meyakini kebenaran syariat sebagai hukum yang paling adil, paling sempurna, dan dapat menghasilkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan. 2. Penghormatan dan ketaatan kepada hukum ijtihad dan peraturan negara. Ketaatan muslim tidak kepada syariat yang dinaskahkan saja, yaitu pada yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, tetapi juga mencakupi hukum ijtihad dan peraturan negara yang berkaitan dengan politik. Negara yang dikeluarkan oleh ulil amri atau pemerintah, penghormatan dan ketaatan tersebut wajib didahulukan sepanjang ia memberikan kemaslahatan umum atau maslahah mursalah, seperti tentang sistem pemerintahan, peraturan lalu lintas, perdagangan, dan lain sebagainya. Ketiga, membentuk akhlak dan moral. Tujuan syariat di samping memelihara kelanggengan masyarakat, kerapian hubungan masyarakat, juga merealisasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat, mengangkat derajat manusia yang luhur, serta memelihara nilai-nilai akhlak. Syariat memberikan ganjaran bagi yang berbuat baik. Sebaliknya, syariat memberi berbagai sanksi dan hukum bagi mukallaf atas pelanggaran yang dilakukan manusia. Ketentuan sanksi dan hukuman di dalamnya mengandung tanggung jawab mukallaf dan tanggung jawab secara akhlak. Keempat, syariat Islam realistis. Syariat Islam diturunkan bagi manusia sesuai dengan kejadian yang Allah ciptakan, dengan fisik yang berasal dari tanah dan roh yang berasal dari langit. Al-Quran menetapkan pidana bagi pelanggar batas sesuai dengan kapasitas perbuatannya. Al-Quran menetapkan konsep keadilan dan memberi peluang manusia mencapai tahap ihsan. Hak pemilikan harta terbatas pada norma dan aturan tidak liberal tanpa batas. Kelima, penerapan hukum Islam secara bertahap dan berproses. Syariat Islam diterapkan secara bertahap dan berproses, baik berupa kewajiban ataupun pengharaman. Perintah sholat, puasa, zakat dilakukan secara berproses dan bertahap. Sholat mula-mula difardukan 2 rakaat, kemudian jumlah ini ditetapkan khusus bagi yang bepergian, kemudian secara bertahap menjadi seperti sekarang ini. Keenam, bersifat humanistik. Syariat diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat humanistiknya, serta menjaga sifat-sifat kebinatangannya. Manusia tak hanya perlu fisik tetapi juga roh yang menempati jiwa manusia. Roh perlu diisi dengan ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat memelihara kemuliaan manusia dari segi rohani dan juga segi materi. Selanjutnya, ruang lingkup. Syariah terdiri atas 2 bagian besar, yaitu A. Ibadah mahdah atau ibadah khusus, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Disebut toharoh. Ibadah ini bersifat vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Ibadah ghairul muhdah atau ibadah umum. Disebut juga muamalah. Ibadah ini bersifat horizontal, meliputi hubungan dengan manusia dengan dirinya, dengan sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar. 1. Ibadah mahdah atau toharoh. Menurut bahasa, toharoh adalah bersuci anin najas, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadas dari najis. Ada 2 macam toharoh, yaitu 1.
Toharoh manawiyah, yaitu membersihkan akidah, ibadah, akhlak, dan amal perbuatan dari syirik dan khurufat dan bid'ah. 2. Toharoh hisayah, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, serta membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat dan najis. Objek toharoh, benda yang harus disucikan dengan toharoh yaitu a. Najis adalah suatu yang tidak boleh terbawa sholat, baik pada badan, pakaian maupun tempat sholat, yaitu berupa air kencing, kotoran manusia, darah haid, dan nifas. B. Hadas. Yang dimaksud hadas adalah sesuatu yang membatalkan wudhu, mandi, dan tayamum. Hadas kecil adalah kentut, kencing, buang hajat, dan keluar madzi. Hadas kecil dapat dibersihkan dengan wudhu. Hadas besar adalah haid, nifas, jima, keluar mani, hanya bisa dibersihkan dengan mandi. Jika dalam keadaan sakit atau berpergian dan tidak mendapatkan air, baik wudhu maupun mandi dapat diganti dengan tayamum. Berikut cara toharoh. A. Wudhu. Wudhu adalah mencuci dan mengusap anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. 1. Pekerjaan-pekerjaan yang wajib dalam wudhu adalah mencuci atau mengusap anggota tubuh sampai batas tertentu, yaitu mencuci muka, tangan sampai dengan sikut, kaki sampai dengan mata kaki, dan mengusap kepala. Semua dilakukan 1 kali saja. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dalam wudhu, yaitu membaca basmalah pada permulaan wudhu, mendahulukan yang kanan, mencuci tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, menyela di antara jari-jari tengah dan kaki, dan lain-lain. Melakukan muamalah adalah sebagai berikut. A. Segala bentuk pemikiran, perbuatan, kegiatan harus dilandasi dengan iman dan ikhlas, diwujudkan menurut jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridhonya. 2. Komunikasi antara sesama manusia bertujuan membentuk masyarakat yang serasi, mewujudkan kedamaian, dan mempertinggi martabat manusia sebagai khalifah di bumi. 3. Keleluasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tetap berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian ditinjau dari aspek hukum. Muamalah terdiri atas hal berikut. A. Al-Umur khas atau hukum perdata, meliputi A. Bai atau perdagangan jual beli. 2. Munakalah atau perkawinan. 3. Warosah atau warisan. 4. Salam atau pesan. 5. Syirkah atau perseroan. 6. Kirat atau pemberian modal usaha. 7. Muhabarah atau tarian ladan. 8. Wahanah atau sewa menyewa. 9. Rahnun atau jaminan. B. Al-Hunul Am atau hukum publik. 1. Jinayah atau hukum pidana. 2. Jihad atau hukum perang dan damai. 3. Hukum tata usaha negara. 4. Hukum antara golongan. 5. Hukum antara negara. C. Hukum antara manusia dengan kehidupannya. 1. Makanan. 2. Minum. 3. Pakaian. 4. Kasab atau mata pencaharian. 5. Rezeki. Kemudian D. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar. 1. Perintah untuk mengadakan penelitian dan pemikiran tentang keadaan alam sekitar. 2. Semua pemanfaatan kekayaan alam semesta untuk kesehatan hidupnya. 3. Larangan mengganggu, merusak, membinasakan alam semesta tanpa alasan yang dibenarkan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.